dari menganalisis secara bahasa. Nah, dari sini kalian akan bisa menangkap semangat ya, apa yang melatar belakangi ini ya, organisasi ini memilih nama Muhammadiyah. Nah, ini substansi awalnya yang ingin kita dapatkan dari pembahasan kita di bagian awal ini. Jadi Muhammadiyah itu berasal dari dua kata. Berasal dari kata atau nama dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita kalau mendengar Rasulullah SAW nama beliau disebut, yakni Muhammad, maka kita akan membaca salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitulah adabnya, begitulah akhlaknya, dan begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah. Nah, nama Muhammadiyah ini dengan mengambil nama Rasulullah SAW ditambah dengan ya nisbiyah. Artinya ya itu penyandaran kepada nama yang disebut. Nah, berarti itulah lalu diartikan sebagai umat atau pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seperti saya, misalnya nama saya Ahmad Arif Rif'an, ya Ahmad. Kalau menyebut orang-orang yang suka mengikuti saya mau menjadi Ahmadiyah, fan-nya, gitu, fan saya, misalnya. Itu bisa dengan ya nisbiyah begitu. Nah, inilah mula-mula ya secara bahasa pengertian kata Muhammadiyah itu. Nah, secara istilah ini sudah berbeda. Kalau saya kasih contoh perbedaan secara bahasa dan secara istilah, contoh paling mudah misalnya pengertian sholat. Sholat itu, as-sholatu itu berasal dari kata, kalau secara sorof ya, sholah yusolli. Nah, lalu menjadi as-sholah. Nah, itu secara bahasa, dalam bahasa Arab itu diartikan dalam bahasa Arab yang lain artinya adalah da'a yada'u. Maka as-sholatu ad-du'a'u. Arti kata sholat adalah doa. Itu secara bahasa. Tetapi kalau sudah secara istilah, maka sudah berbeda. Makanya lalu sholat itu secara istilah diartikan begini. Sebuah rangkaian ibadah yang diawali dengan niat karena Allah. Ya. Nanti diawali dengan takbir, dilanjutkan dengan bacaan, terus sampai di akhir ditutup dengan salam. Nah, itulah pengertian secara istilah. Begitu pula Muhammadiyah. Jadi secara bahasa sederhananya mudah, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu secara istilah, nah inilah yang dimaknai secara gerakan, secara organisasi adalah sebuah gerakan Islam berupa dakwah amar ma'ruf. Jadi gerakannya berupa apa? Berupa dakwah. Ini kalian jangan kaget kalau dinyatakan nanti di lembaga apapun amal usaha Muhammadiyah itu ya, di lembaga pendidikan, di lembaga kesehatan, di lembaga kesejahteraan sosial ya. Lembaga pendidikan seperti sekolah dari tingkat dasar sampai sekolah sampai pendidikan paling tinggi, perguruan tinggi. Kesehatan ya, dari klinik yang sederhana sampai rumah sakit. Kesejahteraan sosial dari panti asuhan sampai panti jompo. Sampai untuk penerima anak-anak gelandangan misalnya, semua itu konteksnya, dasar pikirannya itu adalah dakwah. Nah, contoh, sekali lagi ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang sudah mungkin mendapatkan kemuhammadiyahan. SD-nya di Muhammadiyah sudah dapat, SMP-nya di Muhammadiyah juga dapat, SMU-nya atau SMK-nya di Muhammadiyah sudah dapat. Nih, saya ingin menyampaikan bagaimana kalian menyiapkan catatan-catatan dari penjelasan saya. Tetap harus kalian siapkan itu agar kalian menangkap apa yang tidak ada di tampilan ini.
Ya, sekali lagi, ini definisi tidak main-main, ini sangat serius definisinya. Sebuah gerakan Islam berupa dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Kata dakwah ini benar-benar diresapi sebagai sebuah dakwah, tidak sekedar. Makanya di konteksnya ya, dan sekali lagi dalam semua amal usaha Muhammadiyah, baik di bidang ekonomi, maka dakwah selalu ada di situ sebagai ruhnya. Di dunia pendidikan, maka di lembaga pendidikan apapun milik Muhammadiyah, maka dakwah itu jadi ruh. Saya kasih contoh ya, keseriusan Muhammadiyah dalam pendidikan. Saya kasih contoh UAD saja. UAD sebagai lembaga pendidikan, tetap sejatinya karena itu adalah milik Muhammadiyah, maka dia akan mengikuti visi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf. Maka diwujudkan dalam sebuah sistem pembelajaran. Ya. Ada lembaga namanya LPSI. Itu menjadi bagian dari sistem untuk mewujudkan ide ini, bahwa perguruan tinggi itu pun bagian dari dakwah Muhammadiyah. Makanya ada LPSI, ada studi Islam 1-4, ada sertifikasi Islam 1-4. Ya, totalnya itu ada 16 SKS itu semuanya kalian mendapatkan. Tidak peduli kalian itu psikologi, kalian itu fisika, bahkan teknik mesin sekalipun, teknik kimia, teknik mesin belum ada kita kayaknya. Teknik kimia sekalipun, kalian harus mengikuti itu. Studi Islam 1, 2, 3, 4, lalu sertifikasi 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi mata kuliah tentang akidah, akhlak, kemudian tentang ibadah. Bahkan sekali lagi, amar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya teoritis. Kalian di fikih ibadah, kalian praktek itu sholatnya. Di fikih dakwah ya, di sertifikasi kalian praktek itu. Khutbah Jumatnya praktek. Presentasi atau mengisi pengajiannya, kalian praktek itu. Nah, ini dibuat serius, ya, sungguh-sungguh. Nah, yang bertujuan untuk senantiasa menjunjung tinggi agama Islam, selalu berakidah Islam, serta agar umat manusia selalu berperilaku dengan bersumber pada Al-Quran dan hadis sahih. Secara terminologi, ini ada yang diringkas, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang berdasar dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi selalu Muhammadiyah itu mendasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam definisi itu yang lebih tegas ditambahkan sunnah makbulah. Sunnah yang memang dapat atau hadis sahih, ya, kita lihat dalam definisi yang lain, untuk Al-Quran dan hadis sahih. Untuk kenapa? Tepatnya kita itu dalam akidah Muhammadiyah itu karena benar-benar ingin sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tepatnya akidahnya, tepatnya ibadahnya, tepatnya akhlaknya, tepatnya muamalah duniawinya. Dalam 4 aspek itu, kita di Muhammadiyah itu memiliki karakter untuk berusaha menepati itu setepat mungkin. Jadi itulah mengapa ya, kita menata sehingga majelis tarjih dan tajdid itu benar-benar bekerja keras untuk memberikan tuntunan yang memang benar-benar dasarnya yang sahih dan fokus setelah itu. Kita tidak mentradisikan membuat hal yang macam-macam, bersilang pendapat, berdemonstrasi. Sejatinya karakter kita itu karena apa? Nanti kita akan melihat latar belakang perjuangannya. Nanti kalau kita membahasakan bagaimana perjuangan Muhammadiyah itu di sebuah era, ya. Coba sebelum kita merdeka, bangsa kita masih dalam penjajahan. Dan saat penjajahan itulah
pendiri Muhammadiyah itu menyaksikan betapa sulitnya kehidupan anak bangsa itu. Secara agama itu terjadi banyak penyimpangan. Secara ekonomi jatuh miskin, semiskin-miskinnya, dieksploitasi. Ya. Nah, belum lagi dengan aspek penjajahan, kekerasan yang dihadapi. Bagaimana memunculkan ide membuat organisasi di era yang seperti itu, berhadapan dengan penjajah. Itu karena benar-benar memahami dengan cara-cara yang elegan. Mengajukan, menyusun ADART, gak bisa dibayangkan. Usia kita kan sudah lebih dari 100, usia persyarikatan itu sudah lebih dari 100 tahun. 100 tahun yang lalu. Sudah ada pikiran ini, ya, bagaimana membentuk organisasi yang akan, nah ini tujuannya. Makanya itu fokus nanti Kiai Haji Mada Dahlan itu pertama pendidikan itu. Kan yang dilakukan beliau itu salah satu wakafnya adalah masjid, untuk masjid dan untuk sekolah. Yang beliau lakukan itu wakafnya. Untuk masjid dan untuk sekolah. Karena apa? Untuk merubah manusia itu memang dari pendidikan. Kalau dibiarkan dalam kondisi terjajah, kondisi miskin, dalam kondisi tidak berilmu dan tidak berkembang, bisa dibayangkan manusia Indonesia sekarang. Nah, maka kalau ada itu ya, mudah, saya pernah mendengar yang muda itu bertanya, apa yang dilakukan Muhammadiyah sekarang? Kita karena tidak banyak berbicara ya, mungkin sudah sekarang saja di lapangan hukum Muhammadiyah itu berhadapan memberikan kritik terhadap beberapa rancangan hukum sampai kita harus di judicial review di mahkamah ya, itu berhadapan dengan pemerintah agar rancangan undang-undang yang cacat itu disempurnakan karena itu berpotensi mengeksploitasi kekayaan negara, mengeksploitasi kekayaan Indonesia lalu bagi hasil yang tidak imbang atau semualah yang ini, tetapi tidak ada yang tidak banyak tahu. Nah, memang kita ketika di lini-lini perjuangan itu menentukan target-target perjuangannya untuk menyempurnakan agar kita baik begitu dalam skala individu, keluarga, masyarakat, negara, bangsa, bahkan umat, ya fokus begitu kita itu. Nah, inilah yang menjadi karakter, karena apa? Menyatu dengan karakter dakwah itu, ya teman-teman. Ini pengertian secara bahasa, secara istilah. Nah, berikutnya latar belakang pemilihan nama. Nah, di antaranya adalah ini. Jadi untuk nama saat itu, nama Muhammadiyah ini adalah nama yang belum pernah didengar. Tapi secara ide itu sangat kuat akarnya, karena langsung menisbahkan kepada pembawa risalah Islam ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memancing rasa tahu lah, kira-kira nama ini. Sehingga ketika orang ingin tahu, disitulah ada momentum, ada celah untuk menjelaskan Islam dan menjelaskan Muhammadiyah sebagai sarana perjuangan. Ya. Ini yang saya katakan. Sebagai gerakan, Muhammadiyah itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ya. Kalian catat ini urutannya. Akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Jadi, Muhammadiyah selalu berusaha untuk tepat, ya, benar begitu. Maka kalau di majelis tarjih itu kalau mengkaji, itu benar-benar menggunakan manhaj dan kajian yang sangat-sangat mendalam untuk sampai pada kesimpulan pilihan akhirnya ini yang memang yang paling kuat. Ya. Secara akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dunia ini seimbang. Ya. Karena saat itu sebagian besar masyarakat Indonesia itu jatuh dalam fatalism, menyerah sudah gitu. Jadi miskin itu sudah merasa sudah takdirnya sudah miskin, terjajah begini, diperlakukan begini, ya sudah. Tidak seperti itu. Dalam Islam sejatinya adalah keseimbangan. Ada bagian yang memang Allah tetapkan,
Kita tidak memiliki. Seperti kita ingin lahir dari orang tua siapa, nggak bisa kita. Itu sudah ketetapan Allah. Tapi apakah kita menjadi pandai atau kita menjadi bodoh, itu pilihan. Jangan menyerah gitu. Makanya salah kalau bilang saya sabar dalam kebodohan, itu nggak benar. Sabar nggak di situ tempatnya. Nah, disinilah keseimbangan inilah ya yang dipikirkan ya oleh para pendiri generasi pertama Muhammadiyah itu, karena melihat kehidupan bangsa, maka harus dikembalikan secara akidah, secara ibadah, akhlak dan muamalah itu ada keseimbangan yang tepat. Kuat keyakinannya, tepat ibadahnya, bagus akhlaknya, dan jujur dalam muamalah duniawi. Dalam berdagang jujur. Karena apa? Dari ketepatan dan keseimbangan 4 aspek ini, itulah yang melahirkan keberkahan. Muhammadiyah lebih dari 1 abad usianya sampai saat ini dan terus berkembang, itu karena keberkahan, ketepatan generasi pertama itu memberikan fondasi. Sampai saat ini pun kita akan selalu berusaha sebagai penerus ya, melaksanakan perjuangan ini, melanjutkan perjuangan ini untuk tepat dalam akidah, tepat dalam ibadah, akhlak dan muamalah. Begitu pula mendidik kader-kader Muhammadiyah, begitu. Dalam bidang apapun. Nah, kelebihannya nanti, karena secara organisatoris, kalau ada yang mengalami kelemahan, mungkin jatuh, penyimpangan, mungkin adanya, itu tidak akan mengganggu, karena sistem yang sudah kuat ini. Maka secara organisatoris itu akan dipulihkan. Akan ada orang yang akan menggantikan, meluruskan, memperbaiki kesalahan, dan seterusnya. Itulah sistem organisasi. Ya. Tapi dasarnya ini, secara individu maupun secara kolektif. Ya, tepatnya dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah itu, kalau secara individu bagus, maka secara keluarga bagus. Secara keluarga bagus, maka secara masyarakat bagus. Itulah dalam koridor dari skala individu sampai skala kolektif, negara bangsa, secara umat. Nah, yang dipikirkan Muhammadiyah bagaimana mencari solusi dan berkontribusi, itu saja. Kita fokus di situ saja. Kita tidak mentradisikan ya, membanding-bandingkan. Enggak. Dalam Muhammadiyah tidak ada tradisi membanding-bandingkan. Iri tidak ada. Kita mau mengangkat diri dengan merendahkan orang lain atau pihak lain, tidak ada, tidak ditradisikan. Nggak seperti itu. Jika benar-benar mengikuti urutan yang benar. Ya. Dalam sistem kaderisasi dan memahami ini dengan benar. Bagi yang ada di organisasi, kalian ini, saya ingin bedakan levelnya. Ketika kalian belajar ke Muhammadiyahan, ya, sudah pernah di SD kah, di SMP kah, di SMU kah, atau sudah pernah. Maka di dalam konteks ini, saya ingin memperdalam, memberikan penekanan-penekanan. Ini terutama di bagian awal. Tepatnya akidah, tepatnya ibadah, tepatnya akhlak, dan tepatnya muamalah. Maka kalau dalam wujud seperti kalian misalnya di organisasi itu ya, kalau menyangkut ini. Kalau azan berhenti, berangkat itu, sholat. Ya, begitu. Karena inilah yang nanti memberikan keberkahan. 100 tahun loh. Yang kita dapatkan sekarang itu bagian keberkahan dari generasi pertama pejuang organisasi ini. Karena apa? Didasari keikhlasan itu. Ya. Nah, sekarang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Saya akan ringkas teman-teman. Silahkan untuk dicatat apa yang saya sampaikan ini. Sebelum saya lanjutkan, apakah yang saya sampaikan sebelum ini bisa ditangkap dengan baik, teman-teman? Halo? Teman-teman? Bisa, Pak. Faras, apakah bisa ditangkap dengan baik? Bagaimana, Pak? Bisa ditangkap dengan baik tidak penjelasan saya? Faras? Kalau bisa, Pak. Teman-teman, tolong ya diperhatikan ya. Nanti saya khawatirkan. Kenapa selalu saya cek itu kalian nanti satu tahapan saya cek karena
dengan kalian tidak on cam ya, untuk menjaga kestabilan link koneksi kita ini ya. Tapi saya tetap berharap meskipun kalian tidak on cam, kalian catat ya baik-baik. Misalnya sekarang nih saya masuk latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Itu ada 2 faktor. Ingat ya, faktor subjektif dan faktor objektif. Nanti faktor faktor subjektif itu terdiri dari 3 hal. Yang faktor objektif itu terbagi lagi menjadi 2. Namanya faktor objektif internal dan faktor objektif eksternal. Nah, ini pentingnya kalian nanti memiliki modul, karena saya akan tugaskan kalian ini. Ini secara ringkas, faktor subjektif itu karena 3 ini. Nah, ini subjektif itu artinya secara subjek, artinya siapa pendiri Muhammadiyah ini? Yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Faktor dari sisi beliaunya ini, itu faktor subjektif. Pertama, pemahaman dan wawasan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kalian akan menangkap tentang pemahaman dan wawasan Islam itu akan disimpulkan kalau kalian membaca modul ya. Bagaimana ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di mana? Kapan lahirnya? Besar di mana? Di lingkungan seperti apa? Kalian akan memahaminya itu. Sehingga memahami mengapa pemahaman dan wawasan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sedemikian rupa. Sampai beliau misalnya melanjutkan studi dan melakukan safari internasional, perjalanan internasional beliau ke Mekah misalnya, dan bertemu dan belajar langsung di sana dari ulama-ulama dunia dan juga ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah, dan juga mengkaji kitab-kitab. Beliau nanti setelah kembali yang pertama itu kembali lagi ke Mekah, belajar lagi. Nah, begitu. Itu pemahaman dan wawasan, berinteraksi dengan tokoh-tokoh dan mendapatkan gambaran tentang gagasan-gagasan pembaharuan dari beberapa tokoh. Nanti kita bicarakan di faktor eksternal. Nah, itulah yang akan memberikan pemahaman kita tentang kualitas wawasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, umat Islam harus memahami dan mengamalkan Islam dengan benar karena melihat ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat keberagamaan umat Islam di Indonesia di masa itu, tahun 1900-an, di awal ya, masih awal, atau tahun 1890-an akhir. Beliau menyaksikan bagaimana umat Islam menjalankan agama itu tidak seperti yang seharusnya. Banyak penyimpangan, banyak kesyirikan ya. Nah, itu yang membuat beliau ingin melakukan perbaikan. Ini nanti menjadi karakter kita ya, di organisasi itu. Mencari solusi, ya, memikirkan mencari solusi dan memberikan jalan keluar. Juga menawarkan, memberikan tawaran sekaligus. Nah, bagaimana saat itu ya yang dihadapi, penyimpangan yang seperti itu, keberagamaan yang tidak tepat seperti itu, ditambah kondisi objektif masyarakat saat itu ya terjajah. Substansinya kan awal terjajah. Jauh terjajah. Mendahului kemerdekaan, jauh mendahului kemerdekaan. Terjajah. Belum lagi secara ekonomi, secara sosial, sudah miskin, mereka ini terbelakang. Bisa dibayangkan kalau dalam situasi seperti itu dan dalam pengawasan penjajah, bagaimana mencari solusi? Itu sebuah hal yang tidak mudah. Nah, yang ketiga, beliau itu tersugesti oleh surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Kata wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yahmul muflih. Nah, ini disebutkan umat. Nah, berarti tidak sendirian. Umat itulah yang dipahami sebagai golongan atau dengan pengertian harus berorganisasi.
Ditambah lagi pengalaman beliau secara nyata, beliau pernah bergerak bersama di berbagai organisasi. Setidaknya 3 organisasi itu nanti kalian akan lihat. Maka tugas kalian nanti, ini secara individu saja, tugas membaca saja. Kalau kalian sudah memiliki modulnya atau melalui sumber yang lain, kalian mempelajari biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Ini 3 aspek itu, ya. Sehingga perjuangan itu harus secara organisasi. Anda bayangkan, kalau ini 100 tahun yang lalu, karena usia Muhammadiyah sudah lebih dari 100 tahun sekarang. Kalau itu 100 tahun yang lalu, Anda bisa bayangkan, kehidupan berbangsa dan bernegara kita ada dalam tekanan penjajahan, ada dalam kondisi kemiskinan dan terbelakang, ya. Lalu mencari solusi untuk merubah keterpurukan ini menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau mau berbicara tentang Muhammadiyah yang sekarang, dia harus benar-benar bisa merasakan perjuangan generasi pertama dari para pendiri perserikatan ini. Tadi nilai-nilai keikhlasannya, untuk tepatnya dalam akidah, tepatnya dalam ibadah, tepatnya dalam akhlak, ya, dan tepatnya dalam muamalah duniawiyah. Berikutnya, ya, jadi tidak mudah ya saat itu memunculkan, itu sebuah terobosan benar, memunculkan ide, difokuskan misalnya nanti, kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu yang pertama, mewakafkan untuk masjid dan madrasah. Ya, nanti menjadi sekolahnya itu. Kenapa? Karena ini memang, untuk merubah manusia itu, ya dari pendidikan memang caranya. Dan untuk mencari keseimbangan gitu ya, itu sudah diawali, itu sebuah pikiran yang tidak mudah. Dari yang biasa mengajarkan agama itu di surau atau di masjid, lalu agama itu pun dapat diajarkan di kelas-kelas gitu, melalui klasikal yang saat itu dibawa oleh penjajah ya, oleh Belanda gitu, secara klasikal itu, sehingga beliau itu membuat sekolah, ya, sebuah gedung, ada meja, ada kursi begitu. Nah, kalau kalian melihat foto, nanti akan saya tunjukkan foto-foto lama dari sejarah Muhammadiyah. Itu untuk 100 tahun yang lalu pikiran itu, ya, gambaran itu tidak mudah merubah pikiran masyarakat itu. Ya. Nah, ini kita masuk faktor objektif sekarang. Ini yang pertama, karena usul murid dan kawan. Itu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Di antara murid-murid beliau. Ya, karena beliau itu juga mengkader loh. Kita kasih contoh. Di kalangan yang tua, yang seusia dia tidak jauh dari beliau, ya, beliau itu merangkul teman-teman yang mampu memahami dan menerjemahkan konsep perjuangan beliau itu. Dan di antara mereka ini orang-orang hebat. Seperti yang akan melanjutkan kepemimpinan beliau setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, ya. Kiai Haji Ibrahim misalnya. Kiai Haji Ibrahim itu orang yang hafal Al-Quran. Seorang yang hafal Al-Quran dan bisa berbahasa Arab. Dalam pertemuan secara nasional nanti, beberapa pertemuan ketika zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup, ya. Kiai Haji Ibrahim itu pernah ditampuk untuk mempresentasikan, dan beliau dengan bahasa Arab yang fasih. Di zaman itu tidak mudah mencari orang dengan kemampuan seperti itu, hafal Al-Quran dan mampu berbahasa Arab dan mampu berorganisasi. Kalau kita jadikan generasi pertama, generasi ini sebagai standar Muhammadiyah itu tinggi, sangat tinggi. Hafal Al-Quran, mampu berbahasa Arab, mampu berbahasa internasional. Saat itu bukan bahasa Inggris, kan dijajah Belanda. Belum, tapi bahasa agama sebagai bahasa Arab itu bahasa ulama, levelnya itu bahasa ulama. Jadi pemimpin-pemimpin Muhammadiyah awal adalah ulama. Ini usul murid dan kawan-kawan beliau, dan Kiai Ahmad Dahlan itu memiliki murid-murid yang jauh-jauh lebih muda.
Nah, itulah yang nanti yang muda-muda ini ada sekitar 15 di antara disebutkan dalam sejarah itu. Ini yang nanti muncul ya, dan mereka memiliki kelebihan di masing-masing. Ada yang memiliki ketekunan dalam masalah kesekretariatan, sekretaris itu. Karena nanti ketika memunculkan izin itu, membuat ADART menghadapi Belanda, izin ke gubernur Belanda itu sudah butuh keterampilan tersendiri. Ketenangan, mampu menjelaskan bahwa ini dituduh nanti subversi, memberontak, membangkang, dan begitu ya. Itu butuh ketenangan, butuh wawasan, butuh pandai berdialog, berdiskusi, bernegosiasi. Nah, itu latar belakangnya. Memang ini mewujud. Jadi kalau kita sampai saat ini menyaksikan Muhammadiyah memiliki memiliki rumah sakit, memiliki perguruan tinggi dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi ya, dari sekolah dasar sampai ya tingkat dasar, sekolah dasar itu TK misalnya sampai perguruan tinggi itu ada ratusan, ya. Ribuan sih, maaf. Dari kalau sekolahnya juga dihitung, kalau sekolah itu memang banyak, kalau perguruan tinggi baru ratusan. Belum ada 200, tapi sudah lebih dari 100. Nah, itu mengolah itu kan tidak mudah. Dikawal dengan karakter tadi. Ya. Nah, ini latar belakangnya. Realitas kultur sosial agama juga. Persoalan pendidikan, ya. Ini yang terpuruk bangsa saat itu. Tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, tidak mengamalkan. Gimana? Karena tekanan penjajahan, kemudian situasi kemiskinan membuat mereka pragmatis, sulit ya. Makanya saat itu kalau nanti kalian memahami ketika Kiai Haji Dahlan, jadi kalau belajar Al-Quran ya langsung mempraktekkan. Kenapa teologi Al-Ma'unid ya, semangat dari surat Al-Ma'un itu membaca ayat, lalu ayat itu dilaksanakan dan diwujudkan gitu. Makanya lahir sekolah, lahir membantu untuk kesehatan, membantu untuk kesejahteraan sosial anak yatim, semuanya. Karena dinyatakan, tahukah kalian, siapakah yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu. Maka ketika itu ada peringatan tentang bagaimana bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan seorang anak yatim, langsung diwujudkan gitu. Jadi pembacaan ayatnya itu tidak hanya teoritis, langsung diwujudkan. Bagaimana merubah manusia itu harus dikeluarkan dari kebodohan, langsung diwujudkan dengan tindakan. Nah, inilah kelebihan karakter ini yang nanti menjadi karakter organisasi. Ya. Faktor objektif secara internalnya ada 10, ini baru 5. Yang 10 yang berikutnya ini adalah ini. Hidup dalam iklim fanatisme sempit. Nah, ini. Itu nanti kalian bisa baca di dalam modul sebagai lanjutannya. Sikap benci dan acuh. Nah, ini sesama juga mengalami seperti ini. Sekarang ini sudah muncul sifatnya ini, yang ke-6 dan ke-7 ini sudah muncul sifatnya di era kita, di era modern kita ini dalam bentuknya yang baru sudah. Belum ada juga gerakan kristenisasi di masa itu. Yang 9, ingin membentuk masyarakat Islam yang baik. Nah, yang 10 itu yang detil-detil ya. Akidah dinodai dengan syirik, masyarakat terperangkap dengan budaya beragama yang batil ya. Klenik, menyimpang, bid'ahnya. Beragama dengan hawa nafsu. Nah, faktor untuk faktor objektif eksternal, nah ini yang dikatakan Kiai Haji Dahlan ya, secara pemikiran dan wawasan itu dipengaruhi oleh pembaharu dari Timur Tengah. Setidaknya nama-nama inilah yang disebutkan. Ibnu Taimiyah, lalu muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia, Jamaluddin Al-Afghani ini dari Afghanistan, lalu sampai ke Mesir, sampai ke wilayah Syam, sampai ke ide untuk bagaimana umat Islam memperbaiki keadaannya. Salah satunya adalah ide
persatuan umat Islam harus bersatu supaya kuat. Nah, itu. Begitu pula nanti ketika dibawa nanti pikiran-pikiran itu ke Indonesia, tidak bisa berjuang sendiri, itu harus bersatu. Nah, salah satunya harus dengan berorganisasi. Tapi berorganisasi yang tidak untuk tujuan fanatisme kelompok. Tujuannya adalah Islam. Ya. Tujuannya tidak untuk fanatisme kelompok. Tujuannya untuk menjunjung tinggi agama Islam. Ini. Jadi sangat sadar pendiri Muhammadiyah dan semua yang melanjutkan perjuangan Muhammadiyah itu sangat sadar. Secara karakter kita tidak untuk mengangkat individu-individu dalam Muhammadiyah. Enggak. Di dalam Muhammadiyah itu sangat egaliter. Tujuannya kenapa? Islam yang harus tinggi, mulia. Ya. Karena ketika Islam tinggi, ini Muhammadiyah hanya ikut saja. Jadi Islam. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman, ya, ringkasan dari yang saya sampaikan tadi, faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah itu ada dua, faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor objektif nanti dibagi lagi menjadi dua, internal dan eksternal. Kalau yang faktor subjektif tadi ada 3, faktor objektif internal ada 10, faktor objektif eksternal ada 6. Itu ringkasannya. Sebelum saya lanjutkan, apa bisa diikuti teman-teman apa yang saya jelaskan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik teman-teman. Karena saya ini harus segera hadir di workshop ya. Saya minta kalian membaca sejarah ringkas Muhammadiyah nanti ini. Ya. Dari berbagai sumber. Silakan di screenshot. Saya tahu ada yang men-screenshot, tapi tidak apa-apa itu. Silakan saja. Ini ya. Ini mengenai sejarah ringkas Muhammadiyah. Ini nanti dibaca. Tapi tentu saya minta kalian membaca yang lebih lengkap ya di modul, lebih detail tentang bagaimana akhirnya Madahlan dan seterusnya. Ini berikutnya ya. Oke. Ini berikutnya di screenshot teman-teman. Ini berikutnya sama masih. Ini ya, lihat sekolah sudah melampaui pemikiran kalangan kebanyakan orang saat itu. Anda bisa bayangkan itu. Tahun 1911. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana membuat anggaran dasar saat itu, di tahun itu. Kalau kita tarik mundur, berapa tahun itu? Kita tarik mundur ke belakang. Menghadapi Gubernur Jenderal Belanda. Oh, tidak mudah menjelaskan. Mau membuat perkumpulan di zaman itu, di zaman Belanda. Oh, mau dicurigai, ini merencanakan apa? Ini, wah. Gitu. Kalau mau jujur nanti, ketika kita akan membahas tentang kader-kader Muhammadiyah yang turut serta dalam perjuangan, maka akan muncul nama besar Panglima Sudirman. Oh, itu sangat jelas. Kalau dikaji dengan jujur pun, kita nggak main klaim ya. Semuanya itu ada bukti-bukti otentik. Karena salah satu kelebihan Muhammadiyah saat itu, kenapa yang diturunkan menjadi karakter kita sampai saat ini adalah kita dalam organisasi itu rapi, melalui jalur yang benar gitu. Nggak sembarangan, nggak asal. Seperti mengkritik rancangan undang-undang yang menggunakan jalur hukum. Yang mendaftarkan, yang bersidang, yang menunjukkan mana yang dipandang kurang tepat, ditawarkan. Itu semuanya membawa energi, menggunakan energi, dan tidak mudah. Tapi begitulah karakternya, jalannya. Yang di ekonomi juga begitu. Yang di pendidikan juga begitu. Dan seterusnya dan seterusnya.
Yang di dunia kesehatan juga begitu. Bisa kita lihat selama terjadi pandemi. Itu saya perjuangan Muhammadiyah konteksnya dalam majelis kesehatan itu dengan PKU-nya. Itu habis-habisan. Nah, sekali lagi teman-teman, saya menyampaikan ini dalam konteks agar benar-benar memahami sesuai dengan apa adanya. Ya, makanya semua catatan ini ada dokumennya. Angka-angka ini semuanya ada dokumennya. Ya. Dan semua beberapa peristiwa-peristiwa itu juga didokumentasikan. Salah satu kerapian itu adalah dengan dokumentasi. Itulah menjadi karakter kita. Baik, ini teman-teman karena sejatinya waktunya masih ada, gitu. Tapi karena saya ini ada workshop hari ini dan saya termasuk penanggung jawab untuk terlaksana workshop ini, saya mungkin cukupkan untuk kali ini dan insya Allah tanya jawab akan saya fasilitasi pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk presensi, nanti presensi kalau begitu di grup aja, di grup WA. Presensinya seperti kemarin saya yang akan memasukkan presensi kalian hari ini. Baik, begitu teman-teman ya. Saya cukupkan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la